warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu serta anak-anakku yang manis yang sedang berada di rumah. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ilmu pelajaran pengetahuan alam. Bapak ucapkan, please open your handphone, look here, listen to me. Are you ready? Oke, kata Bapak, mohon buka teleponmu, lihat ke sini, dengarkan Bapak. Sudah siap kah? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan menjelaskan pelajaran IPA pertemuan yang kedua kalinya ini. Adapun pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kebutuhan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mempunyai kebutuhan atau keperluan, sehingga dia dapat berlangsung kehidupannya. Untuk itu, Bapak akan lihatkan di sini ada 5 kebutuhan hidup manusia atau kebutuhan hidup makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan. Yang pertama, kebutuhan yang pertama yaitu makanan. Yang kedua, udara. Ketiga, matahari, cahaya matahari. Keempat, air. Dan yang kelima, tempat tinggal atau habitat. Baik, yang pertama Bapak akan jelaskan tentang makanan. Makanan ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Karena apa? Karena makanan adalah sumber energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pertumbuhan dan perkembangbiakan. Oleh karena itu, supaya kita berenergi, bertenaga, kita perlu makanan. Kalau tidak ada makanan, kekuatan apapun yang terjadi pada manusia, dia tidak akan kuat. Kalau seorang petinju Mike Tyson 2 hari kita tidak beri makan dan minum, mungkin dia akan lemah dan kita mampu untuk mengalahkannya. Ini kalau biarpun kekuat macam mana pun, bagaimanapun juga dia akan kalah kalau tanpa makanan dan minuman. Itu yang Bapak jelaskan. Selanjutnya, makanan manusia terdiri daripada hewan dan tumbuhan. Manusia makan hewan seperti kambing, sapi, dimakan dagingnya, sedangkan tumbuhan termasuk sayuran yang dimakan oleh manusia. Tetapi kalau binatang juga sama dengan kita, ada yang makan hewan, daging hewan, maksudnya harimau makan daging hewan juga. Kalau ayam makan jagung, padi dan lain sebagainya. Cuma bedanya kalau manusia makan itu dimasak dulu baru dimakan. Adapun yang tidak dimasak kecuali buah-buahan ataupun sayur yang dijadikan lalap. Tapi kalau hewan, dia tidak bisa dimasak. Itulah hebatnya manusia dibanding dengan hewan. Hewan makan langsung daging mentah, sedangkan ayam makan jagung mentah atau padi mentah. Selanjutnya kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui proses yang dinamakan fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Anak-anakku sekalian yang sedang mendengar, yang sedang melihat di HP ini, selanjutnya, kebutuhan makhluk hidup yang kedua adalah udara. Udara juga tidak kalah pentingnya untuk melangsungkan kehidupan manusia. Karena apa? Karena udara ini adalah untuk bernapas. Tanpa udara, manusia tidak bernapas. Udara terdiri dari gas, berupa gas, yaitu gas oksigen dan nitrogen. Ketika kita bernapas, makhluk hidup itu akan menyerap oksigen dari udara. Jadi perlunya udara atau oksigen dalam tubuh manusia. Karena oksigen itu mengubah makanan menjadi tenaga. Itu bantuan daripada udara dalam tubuh manusia. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan sumber energi yang sangat baik, yang terdampak, yang menyinari bumi. Karena manfaat matahari itu bisa memberi hangat dan memberi penerangan di muka bumi. Tanpa matahari, dunia ini akan terasa gelap. Jadi matahari itu manfaatnya menerangi bumi sehingga bumi terasa hangat dan terang, tidak gelap. Bayangkan kalau tidak ada matahari, dunia ini seperti kiamat atau gelap sekali seperti malam. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan matahari, cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari,
tumbuhan, makhluk hidup akan mati dan layu. Contoh saja, kalau tumbuh-tumbuhan kita tanam di bawah kolong rumah di tengah-tengah, dia tidak akan bisa hidup. Kenapa? Cahaya matahari tidak ada menyinarinya, tapi kebanyakan sinar matahari juga membuat dia mati. Jadi semua makhluk hidup dalam dunia ini memerlukan matahari, makanan, air, dan tempat tinggal. Selanjutnya, matahari juga sebagai penolong, yaitu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu air. Air itu juga sangat berfungsi. Kalau di dalam badan manusia tidak punya air, makanya manusia itu cepat mati. Makanya kalau orang penyakit muntaber disuruh untuk minum terus. Karena kalau kehabisan air dalam tubuh manusia, manusia itu akan cepat mati. Kalau air dan makanan antara dua, yang paling utama penting air dulu dibanding makanan. Kalau manusia kekurangan air, tidak diberi minum dalam hari, dia akan mati. Tapi kalau makanan sampai 4 hari nggak makan, masih tidak cepat itu dia meninggal. Nah, oleh karena itu, apa fungsi air? Air itu fungsinya melarutkan zat makanan di dalam tubuh sehingga dapat diserap tubuh dengan baik. Nah, itulah fungsi daripada air. Selain itu, air juga yaitu diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan. Oleh karena itu, air itu memang harus kita jaga kelestariannya. Sekarang, air itu mempunyai manfaat atau fungsi yang sangat bagus. Karena air itu manfaatnya pertama untuk minum. Yang kedua, mencuci. Untuk mandi, menyiram makanan, memasak air, dan untuk mengaliri sawah. Jadi air itu sangat penting dan kita juga untuk berenang harus di air, kolam renang. Kalau kita di lapang sepak bola mana bisa berenang? Karena tidak ada air. Jadi kalau berenang harus ada tempat yang lapang, yaitu di dalam kolam besar atau di sungai. Kita bisa berenang. Itulah manfaat air bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, jaga kelestarian air. Jangan mengotori air dengan membuang sampah sembarangan kalau di sungai. Kita jaga kelestarian air supaya badan kita hidup, sehat. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah tempat tinggal. Tempat tinggal makhluk hidup dinamakan habitat. Ya. Jadi hewan tumbuhan ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Kalau hewan hidup di darat seperti kita tahu sapi, ayam, kambing dan lain sebagainya. Tapi kalau hewan hidup di air itu adalah ikan, udang, kepiting. Itu namanya habitat. Kalau manusia hidup di darat bukan di air. Kalau ikan hidup di air, kalau ikan kita naikkan ke darat, dia hidup tidak lama dia akan mati. Nah, kalau mati dia akan menggelepar dan mati karena dia habitatnya di air. Kalau manusia habitatnya di darat. Dia mendirikan rumah di darat. Dia mendirikan goa yang ada di muka bumi juga letaknya di darat. Jadi manusia tinggal di darat habitatnya, sedangkan ikan, udang tinggal di air. Kalau burung habitatnya yaitu tinggal di hutan, membuat sarang di pohon. Setelah itu dia bisa terbang ke sana karena habitatnya di situ, di udara, di hutan, di tempat dia bersarang. Jadi itulah perbedaan antara manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan juga habitatnya di darat, dia akan tumbuh di tanah, membesar dan kita bisa panjat seperti durian, langsat yang ada di punggur di tempat kalian semua. Nah, anak-anak sekalian, sudah jelas? Inilah 5 kebutuhan hidup makhluk. Kalau tidak ada ini, makhluk hidup akan mati semuanya. Jadi, adapun kebutuhan makhluk hidup manusia, kita ada 5 di sini, boleh disingkat. M, makanan. U, udara. Cahaya matahari. C, air dan tempat tinggal. Kalau kita singkat menjadi mucat. Jadi mucat. Nah, anak-anak sekalian jelas semuanya? Kalau sudah jelas, Bapak ucapkan terima kasih. Tolong dihafal di rumah, jangan malas belajar. Kalau tidak tahu, tanyakan pada orang tua. Karena orang tua kalian semuanya sudah pintar. Tidak ada orang tua sekarang yang bodoh. Zamannya semuanya sekolah. Karena orang tua kalian semuanya muda-muda sekalian. Dan termasuk orang tua kalian juga, salah satu ada yang jadi murid Bapak. Oleh karena itu Bapak suruh untuk
belajar di rumah, dibimbing oleh orang tua. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Indonesia atau PKN pada kesempatan lain. Bapak akhirin ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.